Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Riam Biru di acara ngobrol horor, dan masih ada Bro Ayung di sini buat ngobrol-ngobrol masalah horor kayak gitu. Lebih tepatnya gue di sini cuma ngedengerin doang sih, dia yang banyak ngomong nanti kayak gitu. Nah, ya mungkin gak usah lama-lama lah, langsung aja. Lu juga belum cerita ya? Enggak, belum. Ngomongin apa gitu, nggak tahu. Udah langsung aja bro, lu mending lu mau nyalain rokok dulu ya? Iya. Ya udah lu nyalain aja, gue mau ngopi dulu sebentar. 5 detik ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang masih setia dengan channel Riam Biru. Alhamdulillah subscribernya naik. Alhamdulillah masih ada yang nonton gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Ini ya agak militer gitu. Nyalain rokok 5 detik. Iya, semuanya di timing gitu ya. Soalnya kita ada waktu bro. Nggak boleh lewat gitu. Baik. By the way, topi lu baru ya? Lama sebenarnya baru ketemu. Alah, udahlah. Bilang aja baru. Langsung aja bro, cerita bro. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih selalu setia mantengin channelnya Mas Riam. Semoga kalian tetap diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, Kebahagiaan. selalu diberi kebahagiaan kapanpun dan dimanapun teman-teman berada gitu. Amin. Oke, ini satu kisah yang terjadi sekitar hampir 20 atau 25 tahun yang lalu gitu. Jadi ini cerita yang aku dapat dari saudara Wak gitu. Ya, waktu itu seperti bulan-bulan sekarang, jadi lagi masanya banyak orang hajatan gitu. Tahun 90-an berarti ya? Mungkin tahun segituan. Jadi waktu itu sebut saja Pak Warno gitu ya. Pak Warno setelah dia nanya ke orang tua yang dituakan gitu, dia mau menggelar hajatan anaknya yang kedua yang namanya Nita gitu. Apa nikah? Apa sunat? Nikah. Oh nikah ya, keren. Nikah di bulan Syawal. Oh, di bulan Iya, Syawal. bulan Syawal gitu. Dia akhirnya dia sih bebas, dia mau di bulan apa, yang penting udah ada lamaran. Tapi ternyata nanya ke orang tua yang ahli hitung-hitungan Jawen gitu ke Jawa, itu dapatnya di bulan Syawal 5 hari setelah Lebaran. Gitu. Itu ya dia sangat diamini oleh Pak tadi siapa? Ya itu Pak Warno. Salah. Jadi sama Pak Warno itu ya karena dia jadi nggak susah payah untuk nyamperin keluarganya di Jakarta. Kalau sekarang kan udah ada HP, udah ada enak ya kan. Momen Lebaran juga orang-orang masih pada di kampung gitu kan. Iya, jadi ya singkatnya itu 2 hari sebelum Lebaran, persiapan pernikahan pada umumnya akhirnya memang disiapkan, dilaksanakan gitu, dan terlihat di depan memang tenda-tenda juga udah rapi semua dipasang gitu, versi tenda model kayak dulu di tahun segitu gitu kan. Tapi memang pelaminan kan untuk besoknya. Bahasa sininya tuh layos ya? Layos, iya benar, bahasa dulunya layos di sini. Ya sekarang juga masih layos ya. Masih layos. Nah, bukan cuma itu, karena adatnya orang Jawa mungkin sekarang udah bergeser, mungkin ada 1-2 yang udah meninggalkan gitu. Kalau adatnya orang nikahan itu makanan khas yang harus dibuat di pernikahan kan dodol gitu kan. Dibikin dodol gitu. Itu di belakangnya dapur itu dibikin juga tenda sederhana versi terpal yang diikat di tiang-tiang. Buat masak-masak. Buat masak-masak, tapi khusus itu buat dodol bi. Jadi diikat ke pohon rambutan sama pohon pisang ya buat tutup aja biar nggak panas gitu. Itu kayaknya mungkin daerah lu deh. Soalnya di sini enggak. Oh di sini. Di sini nggak ada wajib kayak gitu. Itu sih nggak wajib, tapi yang sunah muakkad, lebih ke wajib gitu kan. Tapi kayaknya enggak deh. Gue jarang nemuin dodol kayak gitu. Dodol itu jarang. Kalau di sono kayak keharusan, di masa aku kecil udah pasti ada nikahan ada dodol gitu. Jadi disitulah keluarga pada kumpul, tetangga khususnya yang laki di situ bercandaria sambil dodol, itu kan berat banget. Nah di situ tersebutlah bapak-bapak samping-samping rumah tetangga gitu ya. Namanya itu Kirno sama satunya Kadrun. Itu udah lagi ngidupin belahan kayu yang gede-gede itu yang buat dodol itu. Terus setelah itu nyala apinya, akhirnya kan
wajan yang gede yang dari apa tuh tembaga ya, Baja. mulai dinaikkan. Tembaga kuning kan. Wajah itu biasanya kan Kuningan baja ya. Enggak, maksudnya wajah itu kan biasanya baja. Oke. Kalau tembaga itu biasanya buat kayak kuali yang kayak gitu. Iya, tapi itu gedenya kan yang segini gitu kan. Baja Gede itu, banget. baja. Namanya juga wajah. Kuningan. Wajah itu baja. Mau berantem mau cerita? Cerita aja. Bro. Cerita, oke. Aku lanjut ya. Jadi itu dinaikin ke atas. Tapi gue tetap megang wajah ya. Oke, aku juga masih megang kuningan atau tembaga. Terus? Itu dia mulai dinaikin ke atas karena apinya udah nyala gitu. Terus tepung udah mulai naik, santan udah mulai naik. Aku nggak tahu persis itu. Nah, komposisinya kayak apa, gula merah udah naik. Dan itu cuman baru ada Pak Kirno sama Pak Kadrun gitu kan. Dia mulai mengaduk begitu, kata Kadrun. Pak Kadrun bilang gini, Kir, Supri endi? Gitu. Supri mana? Kok kita masa bikin kayak gini berdua gitu? Supri lagi ngising mas, kayak gitu. Dia lagi katanya tak samperin tadi di rumah katanya mau dulu gitu kan. Ya udah wis tungguin. Itu diaduk-aduk nyampe lama gitu kan. Malam, sore, pagi. So ya pagi jam 10-an itu kan lama banget jadinya. Iya. Itu udah mulai keringetan, ininya udah mulai mengental. Si Supri belum juga datang. Kata si Kadrun, ini orang boker apa ngelahirin gitu. Wong ngising apa wong babaran. Tahu ini boker lama banget. Udah, ini gimana kalau kita berdua nggak mungkin sanggup ini, capeknya kayak apa, panasnya kayak apa. Nah, itu karena tadi aku bilang saudara-saudara dari Jakarta itu pada kumpul, yang lain memang di depan, ada yang istirahat di ruang tengah karena memang belum, ini kan acaranya itu salah seorang pemuda namanya Tony, itu orang Betawi, temennya anak ketiganya Pak Warno itu, jadi adiknya si Nita. Lagi main ke sini. Lagi main, ngikut pulang kampung gitu, pengen lihat kampung lu gue gitu kan. Akhirnya dia itu ke belakang, itu kan suatu yang unik buat dia kan, ngeliatin begitu, tapi ngeliatin orang rame ribut begitu, katanya nggak ada yang ngebantuin. Nah, anunya dia kan timbul ya, aku mau bantuin lah, katanya, Pak, sini Pak, saya bantuin Pak. Oh, nggak usah toh mas, jenengan orang Jakarta, nggak biasa begini, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa Pak, udah sini aku bantuin. Itu serta-merta dia ngambil spatula kayu itu apa namanya, susuk ya, buat ngaduk lah, susuk kayu yang gitu. masih bersih jatahnya Supri. Itu langsung dia ikut ngaduk. Nah 1-2 kali adukan rada nyesel, sialan tentunya berat gitu kan. Iya, dia pikir kan ringan gitu. Tuh kan mas, berat enggak kok Pak, biasa gitu, biasa, tapi kan keringetnya kemana-mana gitu kan. Itu mereka sambil bercanda-canda, Supri juga nggak datang. Sementara pas ini misalnya di sini kita yang ngaduk, itu pagarnya pawon gitu, apa namanya, dapur gitu ya. Di sana juga banyak ibu-ibu yang lagi sinoman. Sinoman itu ngebantuin orang hajatan gitu. Itu banyak yang lagi bercanda-canda sambil masak gitu. Dan nyampe itu gini, dia bilang gini, Toninya, Pak, udah Pak, mendingan dua-dua aja gitu kan, silakan satunya istirahat. Palang tanggung sih malu dia kan. Akhirnya si Kadrun istirahat kok lama banget, ngopi malah bercanda, ngerokok gitu kan. Kata si Tony, pengen gantian lagi gimana gitu. Malah yang gantian sama Kirno, kan dia gilirannya lama gitu kan. Hanya apes, aku salah ngambil keputusan ini, kata dia. Nah, alhasil itu sore sekitar jam 3 atau setengah 4-an gitu, matenglah dodol itu gitu. Aku nggak tahu persis berapa hitungan waktunya, tapi diceritain bahwa dodol itu mateng. Nah, lagi nunggu dodol mateng, itu kan perut udah kemruyuk gitu ya, udah pada lapar, dia cuman makanin jajan, lontong gitu. Akhirnya Mbok Sri, itu kepala Sinoman senior gitu kan, dia keluar gitu yuk. Oh iya, lupa, kalian belum makan ya, aduh lali yuk. Pimen sih yuk, kan dia kan ya sarster gitu kan, masih ininya umurannya. Gimana sih yuk, udah lapar nggak dikasih makan. Sebentar itu jangannya durung mateng, sayurnya belum mateng gitu kan. Berarti sebentar lagi ya yuk. Ya lama, kok lama, nasinya juga belum mateng gitu. Loh piye, wah ngedan katanya Sinoman model apa gitu kan, gitu. Akhirnya mereka sembari nunggu sambil menggerutu itu nuangin dodol yang mateng ke berapa tampian, dapatnya kan begitu. Terus istirahat,
Kata si apa namanya Yutona, salah satu yang juga Sinoman juga bantuin gitu. Arep ngendi to Mas? Pada ngendi? Nyampari Supri kata dia. Ngising suwe men nganti kene gitu. Nyampari Supri lama banget. Buang airnya lama banget gitu ya. Akhirnya Tony yakin kalau caranya gini gue nggak bakalan mau. Gila, gue nggak ada yang bantuin gitu kan. Tau-taunya dodol begini capeknya. Ada sih dodol betul tapi kayaknya nggak gini-gini banget. Padahal sih sama. Katanya. Akhirnya dia bawa rokok sama itu air juga, katanya ada air teh gitu kan. Tertubruk dia bawa ke bawah pohon mangga ya agak ke belakang lagi, masuk ke kebun gitu kan. Dia istirahat, dia juga ngebayang-bayangin ya kan, itu mau nikah ya, gue nikahnya kapan gitu kan. Sembari ya karena angin silir-silir begitu, dia tuh agak ngantuk gitu, agak ngantuk, buka baju gitu, tahu-tahu pas dia lagi ngantuk-ngantuk begitu teman-teman, tuh ada suara gini, Mas ini nasinya gitu, dipegang sininya kayak tangan lembut begitu kan, Mas ini nasinya. Oh, dia kan kaget gitu kan, pas ngeliat begitu kayak di film-film mungkin ada musiknya, tetet gitu kan. Itu cewek cantik rambutnya panjang. Itu kata mereka loh yang cerita. Bukan kata lu ya? Bukan kata gua gitu kan, bukan kataku. Nggak apa-apa lagi ceritain orang Betawi kan. Oke. Orang Jakarta. Dia itu ngeliat, waduh cewek cantik banget gitu, semampai, kulitnya juga nggak hitam, ini terawat ini kan, pakai gaun yang sopan, bawahnya juga pakai rok yang panjang gitu kan. Terus, Mas ini nasinya Mas dimakan gitu. Dia ngomong ya tapi ngeliatin begini, ayu banget, cantik banget gitu. Kata dia cantik itu udah biasa kata dia, tapi ayu itu jarang. Padahal catatannya si Tony itu terkenal playboy, dia juga punya cewek banyak, tapi dia merasa saat itu ngeliat jatuh cinta loh gitu. Akhirnya ya, namanya playboy kan jatuh cintanya gampang. Cintanya sering dan gampang gitu. Nah itu akhirnya apa? Dia, loh yang lain tadi bapak-bapaknya gimana Mbak gitu, jangan panggil Mbak, namanya siapa sih? Panggil gitu. Ayang aja. Kalau sekarang iya ngomongnya gitu leceh banget kan, apalagi keluar langsung TikTok begitu. Itu enggak. Jadi bilang gini, namanya siapa? Nama saya Ayu Mas gitu. Ayu kayak orangnya ya, dia bilang gitu. Jangan jadi malu. Gitu udah makan gitu. Jadi ini yang lain juga udah disiapin lagi makan. Mau ke sana kata dia gitu, kata si cewek itu. Enggak di sini aja wis gitu kata dia kan. Terus ya udah, ya kamunya aku malu kalau makan diliatin cewek, apalagi cewek cantik, gombalnya udah keluar kan, maunya disuapin gitu. Maunya disuapin enggak juga ya. Akhirnya itu tetap ditemenin ya, dia sangat bahagia, dia juga makan sambil ngeliatin begitu, yang tadinya mungkin kurang asik. Nah, Ayunya ngapain di situ nemenin Duduknya kayak orang sedepu begitu loh. Itu di kering-kering daun yang jatuh itu loh. Itu begitu kan indah banget, angin begitu, kebun ditemenin cewek cantik gitu sambil ngobrol. Kamu itu anunya siapa sih sini? Kamu saudaranya Pak Warno ya? Bukan Mas, saya anaknya gitu. Yang bener, itu udah sesuatu banget nih kan. Aku mau ngomong sama Adi, lu punya saudara cakep diem-diem baik gitu kan. Akhirnya ini target gitu. Mas kok ngomongnya gitu, kenapa? Kok ngeliatin senyum-senyum, suka ya? Gitu. Si Adi itu temennya anaknya Pak Warno, temennya Tony. Iya, Tony, anak ketiga berarti kan, gitu. Terus, nyalain dulu sebentar. Nah, terus ini kan, Mas kayaknya masem-masem begitu, kenapa? Enggak, aku di Jakarta kan banyak orang ya, gitu kan. Banyak cewek juga, tapi nggak pernah yang lihat cantik kamu, gitu. Udah mulai gombal, suka ya, gitu. Itu di situ mereka itu mesrapi. Jadi abis itu ngerokok itu sampai lendot-lendotan. Tony itu jatuh cinta bener-bener kayak gitu. Itu lama gitu, sing tiduran lagi aja Mas, emang perut kenyang. Terus abis capek, bener-bener tidur di pundaknya cewek itu. Ngantuk begitu dibangunin sama Kadrun. Ton, Mas Tony, mangan kayak gitu. Makan Mas gitu Tony, ya. makan. Nasinya udah mateng gitu. Loh, aku udah makan. Ini tadi tuh nggak ada makanan, nggak ada ini. Kayak gitu loh. Katanya, loh, udah makan gimana? Orang sayur aja masih hangat-hangat banget, masih panas ini baru mateng. Tapi bener Pak, tadi sumpah. Dia geser kan, ngeri di situ. Kok kayak gini? Ke tempat yang buat ngaduk dokter lagi di situ kan, ada bokseri. Apa sih rame-rame?
Kiai Yusri, jarine wis mangan, katanya udah makan, ada yang ngasih. Kata nah, kamu ngasih itu makanan ya? Enggak, bukan dia Pak yang ngasih, cewek cakep, kata dia gitu kan. Cewek cakep kapan? Tadi ada setengah jam kali aku udah makan gitu. Launya apa? Sama kayak lau yang dibikin itu. Ada pete, ada sambal terasi. Ramesan lah kayak gitu ya. Gitu. Malah dibawanya kan pakai nampan. Nampannya kayak nampan itu hijau juga, kata dia. Loh kamu cewek cantik, siapa? Orangnya kayak gini, rambutnya panjang Bu, begini. Namanya siapa? Saya tanyain namanya Ayu. Ya Wak, bener kan? Gitu, udah mulai terus pada begitu. Udah itu bukan memedi. Ternyata Ayu itu anak pertamanya Pak Warno. Lu agak keras bro soalnya. Iya, ternyata Ayu itu, sosok Ayu itu, kenapa mereka langsung udah gitu. Itu anak pertamanya Pak Warno, meninggal kecelakaan setahun yang lalu, mau nikahan Bi. Iya. Gitu loh. Ya kan, jadi arwah gentayangan, nggak terima adanya yang nikah duluan. Ini dilangkah piye udah mati katanya gitu. Si Kirno ngomong begitu, si Kirno ngomong begitu. Wis jangan rame. Nanti Pak Warno denger, nanti istrinya denger. Itu Pak Warno denger, tapi dia kan lebih tua, lebih dewasa gitu ya, maklumin gitu diem. Tapi istrinya denger kan jadi sedih. Pak, sebelum kejadian tadi temennya anak kita itu ngomong kayak gitu, ibu aja sebenarnya dari kemarin kenapa ibu nggak senyum, kenapa ibu sedih, itu sebenarnya mikirin si Ayu Pak. Loh Bu, jangan kayak gitu, dia udah tenang di sana. Tapi nggak tahu Pak, perasaan itu ibu kayak ada sesuatu yang belum selesai gitu. Orang dia juga sering hadir di mimpinya ibu gitu kan. Ayu Pak, kasihan nangis tuh kayak gitu. Itu selesai ceritanya sampai di situ ya. Terus udah selesai ceritanya? Enggak, ada lagi. babi itu di situ gitu kan. Terus ya akhirnya pelaminan mulai dipasang, besoknya acara pernikahan pun akhirnya berlangsung gitu kan. Jadi ada sesi serah-serahan kayak biasa, tapi ada juga dalangnya gitu yang iniin kan. Apa ya? Pranoto Coro Itu aku seneng banget kalau dengerin gituan gitu. Nah terus Kebokiro, semua irama-irama kayak gitu, dan pajangan yang dulu itu lebih hikmat dari mantenan sekarang gitu. Karena mereka kalau dulu yang namanya pernikahan itu wajib beskap loh. Makanya beskap banyakan gitu. Kalau sekarang kan lebih kayak modern gitu kan, kebaya modern dan lain-lain gitu. Nah itu di siang harinya nggak terjadi apa-apa memang pada saat jejeran waktu malam. Waktu malam yang nggak ada apa-apa juga, meriah, semua seneng, ada tanggapannya, urgen kecil-kecilan gitu kan di jam itu ya kan, di waktu itu ya masih pakai alat-alat akustik kayak gitulah bahasanya, aku urgen wis gampangannya begitu. Itu nyampe selesai acara, nah mereka udah pada bubaran dan banyak keluarga yang udah mulai lelah tidur, dan 1-2 orang yang di belakang masih ngerumpi gitu, capek. Nah si manten itu, si Nita sama suaminya kan masuk ke kamar. Ini sesi yang paling penting ya kan, karena mereka akan melakukan sesuatu kan, mungkin mau udar-udar lah katanya. Iya gitu. Jadi ini setting di dalam kamarnya mereka gitu. Mas, kenapa diem aja gitu? Lu jangan ceritain dong. Enggak, ini ada kaitannya. Ini yang lain. Iya, Mas, kenapa diem aja? Nggak seneng ya, kata si Nita sama suaminya. Nggak nikah kok kayaknya diem aja. Grogi dek, kata dia gitu kan. Ya udah sini, ntar Mas mau sholat dulu. Sholat dia kayak lo kan. Sholat isya ya. Sholat isya, mau sholat dulu, mau begituan sholat isya dulu. Mungkin habis itu sunnah juga kali ya. Jadi dia habis sholat, nah masih ngobrol-ngobrol, nggak langsung gimana-gimana sama si istrinya yang baru malam pertama itu kan. Tapi gini, itu tau Mas gitu, kata istrinya udah ngebet gitu. Itu cerita semua sih waktu itu, kata si yang ceritain ke aku, ikut cerita semua. Jadi ntar dulu loh dek, di depan masih kayak ada banyak orang, tetap Mas malu gitu. Itu bener-bener sekitar jam mereka kan nemenin dulu tamu-tamu, terus teman-teman dekat itu ada jam 1-an, itu praktis di depan tuh sepi nggak ada orang gitu, sepi banget. Akhirnya mereka mulai mau mengadakan ritual itu kan sama istrinya. Baru mendekat begitu mulai terdengar suara
irama Kebogiro, paham ya? Kebogiro itu jejeran lah irama kayak gitu. Kalau lagi mantenan udah mulai ini kan, deng 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 kayak gitu iramanya. Itu, loh Dek, kamu denger nggak kayak gitu? Itu suaminya yang. Suaminya, apa sih Mas? Itu dengerin. Iya, kok musiknya disetel lagi kan udah malam. Kalau di sono nggak boleh. Nggak boleh, udah jam 10, udah 11 Ya, istirahat, break ya. Kok yang nyetel siapa gitu? Ada irama begitu. Terus ada rame-rame orang di luar kamarnya dia. Jadi dia jajaran di sini. Sebaliknya itu kamarnya dia gitu. Kan denger banget gitu. Ada kayak orang, kayak dia lagi nikahan tadi, rame gitu. Rame, ada wedangan dikucur, cuk, ada gelas bunyi kenting. Ya dimakan, monggo ada suara kayak gitu, Bi. Akhirnya dia mau melakukan perbuatan tersebut, suami istri, akhirnya dia keluar. Ditunda, penasaran. Apa sih Mas? Yaudah kita nengokin itu, dia itu keluar kamar. Jadi kamarnya nggak langsung di balik sana, sebelah sini pintunya ya, tapi agak muter gitu, kayak letter L begitu keluarnya. Itu jadi praktis ngeliat ke pelaminan itu dari sebelah sini ke sini. Jadi bukan dari samping. Itu dia ada ordeng diintip begitu. Banyak orang, Bi, kayak lagi nikahan. Oh iya. Gitu. Jadi persis lagi nikahan kayak jajaran dia tadi. Yang nikah itu siapa? Si Ayu, Bi. Kakaknya yang udah meninggal itu. Dengan pakaian yang dipakai dia tadi nikahan. Yang dipakai Nita gitu. Dipakai sama Nita, ya. sama persis. Dan suaminya siapa? Tony. Oh, Tony. Suaminya Tony. Yang orang Jakarta yang itu. Orang tadi, Jakarta ya. itu. Dia lagi ada, pokoknya banyak tamu tapi lagi jajaran begini gitu. Ada irama musik begitu rame orang. Itu, Mas kamu lihat, Dek, beneran apa enggak sih ini? Itu mereka ketakutan, ini nggak mungkin kayak gitu kan. Terus dia mulai, ayo kita ke belakang aja ngomong sama bapak, jangan Mas, orang kemarin aja ibu lagi sedih keinget sama ini, kalau kita ngeliat kayak ginian beneran, situ ngeliat kan Mas, aku ngeliat beneran, demi Allah aku ngeliat, coba tengokin lagi aja yuk. Beneran apa? Iya beneran lagi jajaran. Jadi mereka itu kan ya mundur sedikit gitu ya, mau ngomong sama bapaknya, tapi istrinya ngomong jangan, karena ibu lagi sedih, ingat sama tadi aja waktu kita sungkeman nangisnya kayak mau pingsan ibu kan, ingat sama Mbak Yu. Kalau tahu kita ngomong ya belum tentu dia ngeliat, tapi anehnya si Nita sama suaminya ngeliat tapi nggak takut, Bi. Jadi lebih kesedih gitu loh. Tapi mereka udah tahu ya kalau itu tuh gaib gitu ya. Itu gaib. Mereka sadar benar ini gaib dan Ayu udah meninggal jelas. Dan suaminya apalagi si Tony itu bukan banget, maksudnya Tony siapa nikah di sini gitu kan. Jadi mereka kayak, padahal Nita juga catatannya bukan orang yang berani gitu, suaminya juga mungkin sama gitu. Tapi mereka kayak ngerasain keadaan malah justru dia merasa sedih gitu kan. Ketika suaminya ngomong sama bapak masih melek di belakang gitu. Jangan Mas, soalnya ibu juga masih sedih nih. Tengokin lagi aja yuk, siapa tahu udah nggak ada. Itu ditengokin sepi, Bi. Suaranya udah hilang ya. Suaranya hilang, di situ nggak ada, pelaminan kosong. Gitu, pelaminan kosong semua sepi, masih berantakan. Ada beberapa kayak bekas wedangan, terus toples-toples makanan yang masih kebuka kayak gitu. Nah, ada tukang sound depan juga tiduran. Gitu. Tidur sih bukan tiduran, tapi ada yang nyampir di pelaminan itu si Tony. Si Tony masih di situ. Si Tony ada di pelaminan, dia jadi duduk begini, pakaiannya juga berubah, pakaian yang tadi sore dia pakai gitulah, masih pakai biasa ya. kemeja, pakai celana jeans, dia masih begini sendirian, melongo begitu Toninya. Itu diginiin, Mas Tony, Mas, ditepuk-tepuk sama si Nita sama si adenya itu, akhirnya pada bangun semua. Ada apa sih? Malam pertama malah ribut. Pas ini. Loh, ini Tony kenapa gitu kan? Jadi dia tuh nyongo aja begini melongo, matanya bengong, digini ditapuk-tapukin, itu nyampe dipindah ke kamar, posisinya masih ajak begini, nggak lurus. Jadi bener-bener ini kan, dia nggak bisa diurusin, kaku, tapi juga nggak mati, tapi hidup, tapi begitu gitu kan. Akhirnya ini dipanggilin sama panggilin Pak Ustadz kayak gitu. Nah sebelum Pak Ustadz datang, namanya perempuan kan yang nggak bisa megang omongan kadang-kadang gitu. Apalagi dia keluarga sendiri, itu Mak,
tadi weruh Mbak Ayu di situ jejeran sama itu. Ya pecah lagi tangisannya. Nitanya. Iya, Nitanya ngomong gitu sama emaknya nangis lagi mau pingsan. Terus yang Sinoman denger mulai rame semuanya. Wah, arwah nggak tenang ini. Dulu sih mau nikahan gagal gara-gara kecelakaan gini. Arwah gentayangan kayak gitu. Nah, akhirnya lagi rame begitu Ustadz datang. Ada apa sih? Assalamualaikum, ada apa? Ini Pak, begini-begini kejadian dijelasin. Oh, jangan ngomongin kayak gitu dulu. Jangan menyangka yang orang meninggal juga urusannya udah beda gitu. Enggak, jangan berprasangka begitu. Udah sini nanti aku lihat si itu namanya temennya kamu mana gitu kan. Di kamar Pak Ustadz. Ayo kita tengokin ke sono. Terus dibaca-bacain doa apa gitu. Akhirnya si kaki bisa dilurusin pelan-pelan. Bisa dilurusin. Dan dia juga matanya bisa gerak, mulai ada ini cuma masih lemas gitu. Bisa kayak gitu doang ngomongnya katanya. Jadi ini kan udah diiniin, dia udah siuman tapi belum bisa ngomong lancar, belum bisa nguasain keadaan. Ustadznya akhirnya jelasin ke orang tuanya, berikut orang-orang yang hadir waktu itu. Kecuali anak-anak kan pada tidur gitu. Kalau lain kali kalau ada kayak gini ya yang terutama itu doa Pak, kita doa jangan ninggalin adat yang baik-baik gitu, walimahan tetap ada ya kan, kubur adatnya di sini gitu kan, terus doain yang baik-baik, jangan pikirannya kemana-mana si Ayu nggak tenang karena lagi itu mau ninggalnya mau nikah, pasti nanti begini-begini. Ya bangsa begitu seneng dengernya, akhirnya mereka itu memanfaatkan situasi itu. Dan yang kemarin yang tadi itu jejeran yang ganggu temennya situ itu bangsa siluman, bangsa jin, bangsa ini yang memanfaatkan situasi itu. Jadi kalau saya lihatnya wujudnya nggak begitu, bukan sosok cantik Ayu enggak, tapi emang cewek tapi bawahnya gini ular gitu. Itu dari kali sebelah begitu katanya. Terus piye Pak gitu? Ya nggak apa-apa, ini juga pelajaran buat Tony. Aku nggak mau ngomong banyak-banyak, tapi dia sama perempuan itu ya nggak tahu lah, kata Ustadznya begitu. Tonynya cuma mesem-mesem gitu. Tony nggak, masih geletak kok. Masih geletak, masih gini. Iya, tapi kan jadi wah bocah itu ternyata begini, itu pelajaran buat Tony gitu. Ya gitu aja sih. Ending-endingnya akhirnya mereka dapat pelajaran seperti itu. Tapi itu maksudnya gangguan kayak gitu tuh selesai pas itu doang atau nggak ada lagi pas itu doang itu terakhir gitu ya, puncaknya tuh itu ya gitu. Karena udah ketahuan juga gitu ya, orang juga udah percaya oh kalau itu tuh bukan Ayu gitu bukan kan. Ayu. Mungkin kalau orang masih percaya itu Ayu bakal muncul lagi gitu ya. Ya yang jelas pada malam itu si Nita dan suaminya akhirnya mengurungkan perbuatannya untuk melakukan sesuatu, enak-enaknya ditunda, dan paginya mereka berbondong-bondong ke makamnya Ayu. Habis dari makam baru enak-enak itu. Mungkin. Lu nggak nanyain sampai situ? Nanyain dong. Kalau zaman dulu, Saru nanyanya sama orang tua. Coba yang cerita masih muda. Detailnya aku. Coba yang cerita Nitanya gitu ya. Terus kamu gimana Nit gitu kan? Anunya kapan gitu? Gede apa enggak? Itu aja sih. Oke, itu aja ya. Iya. Nggak serem deh. Nggak serem ya? Serem sih. Serem lah. Itulah salah satu cerita dari Bro Ayung ya, yang sebenarnya cerita horor ya, tapi dibawainnya tuh semi komedi gitu, biar kita relax juga ya. Jangan sepaneng lah, horor kan nggak harus sepaneng, nggak harus ini, dibawainnya relax aja. Itu ceritanya udah kelar Bro, kayak gitu aja ya Bro ya. Oke. Terima kasih buat Bro Ayung yang udah nge-share salah satu ceritanya. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah mau nontonin Bro Ayung, udah mau nontonin channel Riam Biru gitu ya. Nontonin gue gitu. Jangan bosen-bosen lah. Enggak, gue kan di sini cuma pemanis doang gitu, nambahin asap di ruangan ini gitu ya. Gitu. Nah, terima kasih banyak, dan kita mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan, sesuatu yang kurang nyaman di hati, telinga, atau mata kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Ya, pokoknya semuanya dimudahkan gitu ya. Terus jaga kesehatan kawan-kawan juga. Itu aja kali ya. Terima kasih.
Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.